Kembali dengan kami di Jangan Salah Arah, channel Ahmad Nur Hidayat. Ya, seperti biasa kita akan mengangkat topik yang terhangat ya, dan kali ini kita akan mengomentari, berdiskusi tentang pernikahan putra presiden yaitu Kaisang yang menikah dengan Erina ya. Dan ini menimbulkan sejumlah kontroversi terkait dengan kebijakan yang pernah disampaikan oleh pemerintah Joko Widodo dari awal beliau menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Ya, kita mulai diskusi ini dengan sedikit cuplikan tentang pernikahan tersebut. Ya, host dipersilakan. Tangga kan pasti akan ada ujian-ujian, tapi dengan doa mudah-mudahan mereka bisa melalui semuanya dengan mulus ya. Amin, amin, amin. Ya, dan pemirsa ya, lanjut. Ada share screen. Oke, baik. Ada sedikit gangguan ya, kita langsung saja kita bahas tentang masalah ini. Gimana Bang Mador? Ini kita melihat sebuah pernikahan yang mewah ya, yang dilaksanakan oleh keluarga dari Presiden Joko Widodo. Gimana menanggapi ini Bang? Terkait dengan kebijakan tentang pernikahan yang harus sederhana dulu ya, tahun 2014. Yang undangannya tidak boleh lebih dari 1.000 orang untuk pejabat pemerintah dari pusat sampai bupati kalau nggak salah ya. Oke, silakan Bang. Terima kasih Bro Eko ya. Ini kita ingin mengupas tentang pernikahan Kaisang dan Erina ya, yang baru saja dilakukan akad jam 11 pagi tadi ya, dan saya kira sebagai sama-sama insan manusia ya, kita ucapkan selamat dulu Bro Eko kepada Kaisang dan Erina, karena beliau ini berdua sudah melakukan satu prosesi yang amat penting dalam kehidupan mereka, yaitu pernikahan. Kalau dari sisi agama, seseorang menikah itu seperti dia sedang menggenapkan agamanya. Jadi sebelum menikah dia baru setengah agamanya, setelah dia menikah ya agamanya menjadi sempurna. Jadi kita ucapkan selamat buat Mas Kaisang dan juga Mbak Erina atas pernikahannya. Semoga mawaddah, sakinah, warahmah ya. Nah, meskipun kita apresiasi juga turut berbahagia ya terhadap pernikahan ini, tetapi sebagai pengamat dan juga ahli kebijakan publik ya, tentunya tindak tanduknya Mas Kaisang ya, karena Mas Kaisang ini adalah putra terakhir dari Pak Jokowi ya, ini menjadi kontroversi atau menjadi bahan bincangan dari masyarakat begitu ya. Jadi kita bisa membedakan ya bahwa sebagai kemanusiaan kita apresiasi, tapi karena orang tua Mas Kaisang ini adalah pejabat publik dan tentunya pengamanan acara resepsi kayak Mas Kaisang dan Erina itu juga menggunakan sumber daya aparat keamanan yang milik negara ya, tentunya kita bisa mengkritisi ini ya sebagai satu istilahnya bagaimana pimpinan Republik Indonesia yaitu presiden itu melakukan satu resesi yang sifatnya pribadi tapi kemudian bersinggungan dengan kepentingan publik ya, karena tentunya ada fasilitas-fasilitas yang melekat yang kelihatannya tidak dipisahkan secara jelas oleh Pak Presiden dan keluarga begitu ya. Nah, saya kira sebelum kita mengkritisi ya apa yang terjadi pernikahan Kaisang dan Erina ini, kita ingin sampaikan dulu hal yang normatif bahwa seorang pemimpin yang baik itu harusnya dia bisa membedakan antara kepentingan publik dengan kepentingan pribadinya. Dan saya kira banyak contoh bahwa pemimpin-pemimpin yang besar itu yang dikagumi oleh rakyat itu adalah pemimpin yang bisa memisahkan antara kehidupan pribadi dengan kehidupan publiknya.
Kalau dia punya urusan pribadi, dia tidak boleh menggunakan fasilitas publik. Kalau dia menggunakan fasilitas publik berarti untuk urusan negara, untuk urusan orang yang dipimpinnya. Dan saya kira banyak contoh ya pemimpin-pemimpin yang sukses yang bisa membedakan antara kehidupan publik dengan kehidupan private. Ini nggak boleh campur. Satu hal yang menarik ya, teladan yang kita bisa pelajari dari Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama, yaitu Muhammad Hatta, atau kita biasa panggil Bung Hatta. Bung Hatta, bagaimana Bung Hatta itu memisahkan betul secara tegas antara kepentingan publik dan juga kepentingan private. Bung Hatta ketika menyetujui adanya gunting Safrudin, di mana uang itu nilainya menjadi separuh, karena separuhnya dipotong oleh negara untuk menghindari inflasi, untuk mengatasi inflasi, dia tidak istrinya. Begitu itu kejadian, istrinya komplain, ya istrinya Bung Hatta itu komplain, mengatakan kenapa kamu tidak katakan bahwa akan terjadi pengguntingan Safrudin nilai rupiah jadi setengah? Kan kita bisa gunakan uang kita belanjakan daripada kita belanjakan. Apa jawaban Bung Hatta? Bung Hatta mengatakan urusan negara adalah urusan yang rahasia, yang tidak boleh saya bocorkan bahkan kepada istri saya sendiri. Luar biasa kan? Jadi dia memisahkan bahwa ini yang menyangkut ke semua orang dan dia memerintah, dan akhirnya dia harus merahasiakan meskipun balasan dan menerima komplain. Tapi untungnya karena istrinya Bung Hatta ini adalah istri yang sudah pengertian, dia memahami bahwa memang kewajiban pemimpin itu begitu. Dia tidak boleh tebang pilih terhadap rakyat dan juga keluarganya. Kalau dia memimpin ya untuk rakyat, tapi kalau untuk urusan personal ya menggunakan fasilitas, tidak boleh fasilitas publik atau fasilitas negara. Nah, itu hal yang normatif. Nah, apa yang terjadi? Nah, saya ingin katakan begini ya. Awal-awal Pak Jokowi memimpin Indonesia itu tahun 2014. Di tahun itu Indonesia baik-baik saja. Beda dengan tahun sekarang kita ini tahun 2022, kita mengalami krisis. Ya, dalam arti pandemi COVID juga belum selesai, PPKM belum dihapuskan, masih ada PPKM, utang kita ditambah luar biasa. Sementara rakyat kita, kalau dilihat dari kemampuan rakyat ya untuk mengatasi inflasi, itu masih sangat rendah. Jadi gaji masyarakat di tahun 2022 kemarin itu naik hanya 1%, sementara inflasi per September kemarin mencapai 5,7%. Jadi kondisi tahun 2021 ini, sedang tidak baik-baik saja. Jadi masyarakat ini masih suffering, belum pulih. Beda dengan tahun 2014. Oke. Sehingga kalau ditanya bahwa 2022 ini menderita, maka harusnya sense of crisis itu ditunjukkan oleh pemimpin. Oke. Yang kedua, di tahun 2014, awal-awal terpilih Pak Jokowi, itu menterinya Pak Jokowi, pastinya juga atas persetujuan Pak Jokowi, itu menerbitkan satu gerakan hidup sederhana dalam bentuk surat edaran nomor 13 tahun 2014. Di situ diatur betul, saya bisa bacakan. Pertama, kalau dia pejabat publik, maka kalau dia mengadakan pernikahan atau tasyakuran, undang maksimal 400 undangan dan juga membatasi jumlah peserta tidak lebih dari 1.000 orang. Ya. Kemudian kita bicara dalam 2022 ini, terjadi dari hari ini, dan juga nanti bicara masalahnya. Apakah 400 undangan ataukah pembatasan dari jumlah dalam peserta yang hadir dalam resepsi tidak lebih dari 1.000 orang? Ini sudah di-announce undangan yang disebar itu lebih dari 1.000. Bahkan saya dapat flyer itu kira-kira undangannya itu 6.000 orang. Pertanyaannya, kalau 2014 kita punya gerakan hidup sederhana, apakah gerakan itu sudah dicabut? Jadi ini saya melihat adanya suasana prank ya, kalau anak muda bilang prank. Jadi pernikahan Kaisang dan Erina Raja ini rakyat di soal rakyat ya. Saya kira itu judul yang paling bagus, yang paling tepat gitu. Yang kedua, ada acara gerakan dalam SE 13 2014 yang diterbitkan oleh Menteri PAN ya, Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ya, saat itu Mas Yudi ya, itu membatasi bahwa tidak memperlihatkan kehidupan
atau sikap hidup berlebihan. Kalau kita lihat ya, bagaimana dari, nggak usah lah lihat dari hantaran ataupun dari tempat ya, tapi kita lihatlah dari pengamanan. Menurut saya pengamanannya sudah berlebihan. Pengamanan yang dilakukan ya berdasarkan informasi kita dapatkan itu selevel dengan pengamanan event Asian Games kemarin. Aparat keamanan yang diturunkan sekitar 11.800 personil. Kira-kira itu berlebihan atau wajar? Kalau menurut saya ya itu berlebihan. Ya ini gitu ya, saya bercerita mengenai event di dalamnya ya, secara pernak-pernik, perhiasan dan sebagainya. Kita baru melihat bahwa ini ada pengamanan dan pengamanan ini tentunya dibiayai oleh negara. Saya nggak yakin 11.800-nya dibiayai oleh keluarga. Nggak yakin saya. Ini pasti dibiayai oleh negara pengamanan ini. Dan apalagi kalau kita lihat ketua pelaksana dari kegiatan ini adalah Menteri BUMN Erick Thohir. Ya, persoalannya apa masalahnya dengan Pak Erick Thohir? Masalahnya adalah tentunya Pak Erick Thohir sebagai Menteri BUMN ya dalam beberapa wawancara itu tidak menjelaskan dengan tegas, membedakan dengan tegas apakah pernikahan ini fasilitas negara, apalagi fasilitas BUMN. Nah, saya kira kenapa yang dipilih Pak Erick misalkan? Kan ada baiknya kalau misalnya urusan private ya bagian dari keluarga private gitu ya, keluarga inti atau paman atau om atau pakde lah. Tapi ini melibatkan sekelas Erick Thohir, Menteri BUMN, menteri dengan aset terbanyak. Jadi kalau dikatakan siapakah menteri yang paling kaya, menurut saya adalah Menteri BUMN. Jadi ditampilkan ketua panitianya adalah menteri terkaya. Acaranya kalau menurut saya ya lagi-lagi orang mungkin bisa berbeda dengan saya, tapi saya melihat ini acara seperti bak raja. Dalam hal undangan menurut saya juga sudah berlebihan, dalam hal event ya berlebihan, dan saya kira kok publik tidak disajikan satu kondisi sense of crisis dari acara pernikahan yang dilakukan oleh pimpinan Republik Indonesia terpilih, yaitu Pak Joko Widodo. Nah, saya ingin ya mengingatkan bahwa jangan lupa Pak, Bapak pernah punya aturan seperti ini, tetapi kemudian pada event hari ini ya saya melihat ada inkonsistensi yang Bapak lakukan. Kan sebetulnya pernikahan boleh aja dengan cara yang sederhana, ya tidak harus dengan cara yang mewah. Bahkan menurut saya adalah nilai tambah buat Pak Jokowi manakala Pak Jokowi menyelenggarakan pernikahan putra keduanya itu dengan cara yang sederhana. Karena itu menunjukkan bahwa pemimpin itu sama seperti rakyatnya. Tapi kalau ini, ya kalau kita lihat ya, acara akad dan juga nanti kita lihat acara resepsi ini adalah satu event yang tidak dilihat sebagai acaranya rakyat. Rakyat itu melakukan pernikahan nggak seperti ini. Ini hanya dilakukan oleh para taipan ataupun orang-orang kaya, keluarga bangsawan begitu. Makanya saya kira tidak berlebihan kalau kita bilang ini pernikahannya seperti halnya bak raja meminang seorang permaisuri. Padahal kan sebenarnya ini kan Pak Jokowi bisa menampilkan ya satu resepsi ataupun sepakat yang sederhana yang kemudian banyakkan orang melakukan hal yang seperti itu. Kalau Pak Jokowi melakukan seperti itu, saya kira akan mendapatkan lebih banyak simpati dari publik. Tapi saya kira ini lihat ya, ini menunjukkan bahwa setelah 8 tahun Pak Jokowi berkuasa, ternyata kesan merakyat, ternyata kesan sederhana, itu hanya kesan di awal-awal periode saja. Makin ke sini kesannya tidak merakyat dan menurut saya juga tidak sederhana. Demikian, Bro Eko. Kalau punya kemampuan, tapi ini masanya ada semacam aturan yang dibuat begitu ya, di mana yang membuat aturan itu yang melanggarnya ini kan yang jadi sorotan sebetulnya. Kalau tidak ada itu mungkin sah-sah aja barangkali Bang ya. Hanya saja memang agak berlebihan dari sisi pengamanan dan keterlibatan para menteri mungkin ya, karena itu jadi apa istilahnya macam disebutkan untuk hal yang bersifat pribadi begitu kan ya. Dan meninggalkan yang menjadi persoalan yang lebih krusial gitu ya, apalagi di tengah situasi ekonomi yang belum baik begitu. Ya, ada yang mau disampaikan last statement atau sudah cukup? Mas Eko tadi terakhir itu ada sebetulnya tidak ada masalah orang mau ingin menyelenggarakan satu pernikahan ya
yang menunjukkan isi kantong dia, ya kan? Bahwa saya kaya, saya ingin mewah-mewahan, ya mungkin itu bagian dari rasa bersyukur dia terhadap apa yang dia miliki. Tetapi dalam konteks pemimpin publik, ya tidak boleh melakukan seperti itu, karena pemimpin publik itu terikat dengan fasilitas-fasilitas negara. Ya, sekali lagi ya, fasilitas negara itu bukan taken for granted. Fasilitas negara itu dilekatkan kepada pejabat publik karena dia mengemban tugas-tugas negara. Kalau dia mengemban tugas personal, maka sebetulnya itu termasuk menurut saya kategori korupsi. Karena tidak layak gitu ya menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Contoh-contoh yang tadi saya sampaikan di awal, Pak Proklamator, Pak Muhammad Hatta, begitu juga dengan para pahlawan founding father lainnya, itu menerapkan kehidupan yang dia nggak mau. Bahkan Bung Hatta itu luar biasa. Bung Hatta itu tidak mau menikah sebelum Indonesia merdeka, bayangkan. Jadi saya kira apa yang sedang dipertontonkan ini adalah satu perubahan sikap dari Pak Jokowi awalnya 2014 menerapkan hidup yang sederhana, hidup yang merakyat, ya pakaiannya, sepatunya, kaos dalamnya dan sebagainya. Tetapi setelah 8 tahun berkuasa di tahun 2022 ini kita menyaksikan bahwa merakyat sederhana itu tidak kita lihat dalam satu pernikahan yang terjadi dengan putranya Pak Jokowi. Dan itu menurut saya ada satu perubahan yang menarik untuk cermati. Apakah orang dalam memimpin itu bisa sedemikian cepat berubah 8 tahun ya, kemudian berubah 180 derajat, bukan mempertontonkan bahwa rakyat sedang susah, di mana harus mempertontonkan sense of crisis. Jadi menurut saya seluruh pidatonya Pak Jokowi bahwa meminta pejabat di bawahnya untuk merespon perasaan sense of crisis, adanya perasaan sedang krisis, itu semuanya musnah, Bro Eko. Karena satu event ini. Ya, dan saya kira memang media kelihatan membesar-besarkan dengan mas kawin hanya 300.000, kan titik doang. Padahal kenyataannya ada emas dan sebagainya. Kalau mas kawin, saya sih nggak ada masalah. Karena itu adalah pemberian. Tetapi fasilitas yang digunakan, aturan yang ada di demikian berubah. Ya, ada aturan hidup sederhana ternyata ini dilanggar. Sudah dibatasi maksimal 1.000 undangan. Tapi ini undangannya lebih dari 1.000, bahkan ada informasi sampai 6.000. Saya kira ini perlu yang namanya kritisasi dari publik, dan saya kira publik perlu mengkritisi untuk mengingatkan, ya, kalau memang kita membawa visi merakyat, visi sederhana, maka itu harusnya melekat dalam setiap momen kehidupan publik dan juga momen kehidupan pribadi. Kalau seandainya kehidupan publik dan kehidupan pribadinya berbeda, itu namanya hipokrit, ya, itu namanya tidak sesuai antara perkataan dengan perbuatan. Demikian, berikut. Terima kasih Bang Batur atas uraiannya, paparannya ya, dan semoga ini menjadi sebuah pelajaran dan tanpa mengurangi rasa hormat kita mengucapkan selamat menempuh hidup baru kepada pasangan Kaisang dan Erina ya. Semoga menjadi keluarga sakinah, mawadah, warahmah, dan semakin berguna untuk nusa dan bangsa ya. Ya, untuk topik kali ini saya akhiri, dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel Ahmad Hidayat, dan silakan simak terus. Jangan salah arah setiap harinya. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, Breko. Terima kasih.